fakulu watasaddaku, melainkan makanlah dan sedekahkan daging tersebut. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa daging kurban itu tidak diperkenankan untuk dijual belikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat saja ya. 2 bulan yang lalu kita pernah berjumpa di acara Inikah Talkshow dengan host yang berbeda. Saya Rohadi Wicaksono, kali ini sebagai host dalam acara Inikah Talkshow. Pemirsa Inikah Talkshow, pada kesempatan ini saya telah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bapak Miftahul Khairi, MPDI. Nah, dalam acara Inikah Talkshow, kita ingin bersharing-sharing sebentar bersama beliau dalam tema Idul Adha. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, yang jelas tetap semangat. Semangat ya. Pemirsa Inikah Talkshow, di bulan Zulhijjah ini nampaknya terdapat banyak keutamaan dan berbagai amalan, seperti amalan sunnah dan amalan wajib. Tidak hanya itu saja pemirsa, di bulan Zulhijjah ini juga terdapat banyak serangkaian peristiwa yang sangat penting, di antaranya seperti ibadah haji dan perayaan Idul Adha. Tapi sebelumnya kita harus tahu pemirsa, bahwa setiap tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Lantas, apa yang jadi alasan mengapa tanggal 10 Zulhijjah dijadikan umat Islam sebagai Hari Raya Idul Adha? Nah, daripada kita saling bertanya, mungkin setelah ini bisa langsung dijelaskan oleh narasumber kita, yakni Bapak Miftahul Khairi. Baik Bapak, pertanyaan yang pertama, kenapa setiap tanggal 10 Zulhijjah umat Islam melaksanakan Hari Raya Idul Adha? Mengapa kok tidak tanggal 1 saja seperti melaksanakan Hari Raya Idul Fitri? Monggo Pak, jelaskan. Insya Allah kita semua sudah tidak asing lagi dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kurban, di mana saat itu kurbannya atau yang dijadikan kurban adalah putranya sendiri yang bernama Ismail. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa perintah itu adalah datang dari Allah Ta'ala, maka beliau langsung melaksanakan kurban tersebut. Namun dengan izin Allah dan tanpa diketahui oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang semula akan dijadikan kurban diganti dengan seekor domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Perintah kurban itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah, bukan tanggal 1 Dzulhijjah. Oleh karena itu, kita selaku umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, juga diperintahkan untuk melaksanakan Idul Adha atau Idul Kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah, sebagaimana Allah dalam Al-Quran juga pernah bersabda kepada Nabi Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendaknya engkau Muhammad mengikuti agama atau syariatnya Ibrahim alaihissalam. Bicara tentang Hari Raya Idul Adha, pastinya kita tidak lepas dari yang namanya berkurban. Nah, berkurban dan berakikah itu bedanya apa Pak? Banyak sekali orang yang menganggap bahwa kurban dengan akikah itu sama. Tapi sebetulnya itu berbeda. Kurban itu adalah penyembelian hewan ternak yang murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan disebabkan sesuatu.
Sedangkan akikoh itu adalah penyembelian hewan ternak dikarenakan lahirnya seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Bedanya di situ ada sebab kelahiran anak, sedangkan untuk kurban tidak ada sebab sesuatunya. Murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Setelah kita paham betul dari perbedaan keduanya, ternyata berkorban itu murni untuk mendekatkan diri kepada Allah ya Pak ya. Nah, kira-kira hukumnya menjual daging kurban itu gimana Pak? Nabi Muhammad juga pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la tabi'u luhumal hadyi wal adahi. Janganlah kalian menjual daging hasil dendanya haji dan kurban. Beliaunya melanjutkan fakulu watasaddaku, melainkan makanlah dan sedekahkan daging tersebut. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa daging kurban itu tidak diperkenankan untuk dijual belikan. Nah Pak, di saat berkorban itu doa apa yang dibaca ketika sedang berkorban itu? Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan kurban itu seringkali membaca dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Tapi suatu saat beliau juga pernah mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika udhiyatan fataqabbal minni. Oleh karena itu nanti andai kata Anda berkorban, silakan pilih salah satu doa tersebut atau bahkan ambil keduanya, monggo.